Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasha Afia Magafira dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Halo semuanya, tahukah kalian bahasa yang kita gunakan sehari-hari yaitu bahasa Indonesia mempunyai sejarah yang menarik loh. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan berabad-abad tahun yang lalu sebagai lingua franca, yaitu bahasa penghubung antar suku dan bangsa di kawasan Nusantara. Bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan, penyebaran agama Islam, dan juga komunikasi antar kerajaan yang ada di Asia Tenggara. Namun, perubahan besar terjadi pada awal abad ke-20 ketika semangat nasionalisme tumbuh di kalangan pemuda Indonesia. Puncaknya adalah 28 Oktober 1928 saat para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dalam ikrar tersebut mereka menyatakan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah pertama kali bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa pemersatu bangsa, meskipun Indonesia pada saat itu belum merdeka. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi dijadikan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Bahasa Indonesia dipilih karena sudah dikenal luas, mudah dipelajari, dan tidak berasal dari suku bangsa dominan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia berperan besar dalam menyatukan lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus berkembang. Banyak kosakata baru yang masuk, baik dari bahasa asing seperti Belanda, Arab, Sanskerta, Inggris, maupun dari bahasa daerah. Selain itu, pemerintah melalui Badan Bahasa terus melakukan pembakuan dan pengembangan bahasa, seperti menyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita biasa kenal KBBI, dan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Hari ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai oleh lebih dari 270 juta penduduk Indonesia, tetapi juga diajarkan di puluhan negara lain, termasuk Australia, Jepang, Korea, bahkan di beberapa universitas di Eropa dan Amerika. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga simbol identitas persatuan dan kekayaan budaya bangsa. Dengan mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita ikut menjaga warisan leluhur dan memperkuat masa depan Indonesia. Terima kasih, itu saja dari saya. Bye semuanya.